Mana kamu, Kamu harus tangkap dia secepatnya. Sekarang juga. Jangan sampai dia keburu kabur. Terjadi repot kalau makin jauh. Baik, Bah. Segera saya laksanakan, Bah. Kamu teh mau kalau sampai Rehan terjadi apa-apa? Memang dia bukan anakmu. Tapi Teh, jangan bilang begitu, Teh. Biar bagaimanapun, Rehan itu udah saya anggap anak sendiri. Kan saya yang mengasuh dan membesarkan dia. Iya, Umi, ini Rehan. Umi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Umi baik-baik aja. Oh, jadi selama ini Rehan selalu menghubungi Umi. Aduh. Dan dia merahasiakan semuanya ini. Kurang ajar. Afifah! Hei! Afifah! Hei! Rehan, tunggu Rehan! Afifah! Hei! Tunggu! Ya, Afifah berhenti, Afifah. Aku mohon, jangan lari. Gak mau, lepasin! Afifah, jangan lari. Kamu tuh orang jahat, kamu suka nyiksa aku, lepasin aku! Afifah percaya sama aku gak bakalan nyakitin kamu, Afifah. Afifah dengerin aku. Kamu di dalam pengaruh hipnotis. Kamu harus lawan itu semua, Afifah. Aku yakin kamu pasti bisa ingat semuanya. Enggak. Abang nggak jahat, yang jahat dia tuh dia jatuh. Dia jahat suka ngegebukin kamu. Enggak, kalian tuh orang jahat! Aku gak mau sama kalian! Afifah, itu gak bener, Afifah. Aku mohon lawan hipnotis, Afifah. Enggak abang mah enggak. No, dia suka gebukin kamu. Puk. Itu dia tuh. Aku gak jahat, Afifah. Percaya sama aku. Asep teh tidak usah ya membalikan fakta. Semua orang teh sudah tahu kalau Asep yang suka marah-marah di rumah, suka ngegebukin orang semua. Iya teh malah membalikan fakta deui. Udah diam dulu teh. Enggak. Udah, Abah. Cuma aja berdebat. Nggak akan menyelesaikan masalah. Kasihan tuh Afifah tuh, dia malah bingung. Iya, malah begitu. Asep! Ya ampun, Asep! Apa jangan, Abah? Abah! Asep! Abah jangan! Asep! Ih, yang berkenaun sih ya. Afifah! Kamu udah ingat semuanya. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Ya, malah pelukan. Hei! Awas kamu ya. Mas Ran, kita harus pergi dari sini. Aku udah gak mau jadi istrinya Abah lagi. Ayo kita harus pergi dari sini. Kamu tenang dulu. Aku gak akan biarin kamu disiksa sama Abah lagi. Ayo pergi. Ayo. Tunggu. Astaga Marwah, kenapa jadi begini ya? Ya, saya juga nggak tahu. Udahlah, sebaiknya kita berdoa aja supaya mereka dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Astagfirullahaladzim. Afifah, ayo. Itu ada taksi, kita naik taksi, ayo. Pak, jalan cepetan, Pak. Ajar. Mau lari pakai taksi. Tabrak naik taksi sekarang. Pak, ngebut lagi, Pak. Ngebut, Pak. Kita harus ngilang dari mobil belakang, Pak. Itu yang di belakang itu siapa, Mbak? Itu penjahat, Pak. Baik, saya kamu, Pak.
Saya juga tuh supir taksi. Jangan sebut abah kalau nggak bisa kejar. Mas Rani, kita harus kemana ini? Jujur Afifah, aku masih belum tahu. Tapi yang terpenting sekarang, aku harus nyelamatin kamu dulu dari Abah. Dia kemana ya? Kok bisa kehilangan jejak begini? Pak, kita turun di sini aja, Pak. Stop. Ini, Pak. Makasih. Ayo. Afifah, kita ke sana. Ayo. Mas Rani, bentar dulu nih, banyak batu-batu. Iya. Pelan, kaki aku sakit. Iya, maaf. Ayo. Oh ya Allah. Mas Rani, Afifah! Rehan! Ada mobil di sini. Afifah! Rehan! Kamu nggak akan bisa lari dari Abah. Mana kamu, Sebentar lagi gelap. Ya pasti nggak bisa jauh dari sini. Afifah! Rehan! Afifah, kalau kamu kecapean, kita istirahat dulu aja nggak apa-apa kok. Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma pengen cepet-cepet pergi dari sini. Yakin? Itu ada pos jaga. Alhamdulillah, kita bisa keluar juga dari hutan. Iya, Afifah. Di situ ada mobil. Kita juga bisa numpang. Itu ada Abah. Ya Allah, untung aja kita belum ke sana. Jangan berisik. Nanti Abah ngeliat ke sini. Terus gimana dong sekarang? Sebentar. Malam, Pak. Malam, Pak. Saya mau permisi ke dalam. Maaf, Pak. Hutan sudah kami tutup karena ini sudah larut malam, Pak. Dan tidak ada lagi yang boleh masuk ke dalam hutan ini, Pak. Ya, tapi tadi sore istri saya nyasar di dalam sana, Pak. Ya, saya mau masuk. Sekali lagi maaf, Pak. Kami tidak dapat mengizinkan untuk Bapak masuk ke dalam hutan ini. Sekalipun untuk mencari istri Bapak. Lebih baik besok pagi saja, Pak. Besok pagi bagaimana?
Terus kalau misalnya terjadi apa-apa sama istri saya bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Hah? Hah? Pak, sejak sore tadi hingga malam ini, kami sudah mencek hutan ini, tapi kami tidak menemukan orang. Andai kata ada orang yang nyasar di dalam hutan ini, mereka pasti menghubungi pos jaga ini, Pak. Begitu, Pak. Kalau seandainya Bapak ingin mencari istri Bapak, sebaiknya besok pagi saja Bapak balik lagi kemari, Pak. Iya. Baiklah. Besok pagi-pagi sekali saya akan ke sini. Tapi, Pak, ini foto istri saya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak lihat, tolong cepat hubungin saya ya. Ini nomor telepon saya. 3.000 deh. Buat beli kopi. Ya, biar matanya tetap melek terus. Jangan lupa hubungin saya ya. Makasih, Pak. Baik. Kalau kami menemukan mereka, kami pasti menelpon Bapak segera. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Ya. Afifah, kalau kayak gini keadaannya, kita nggak bisa lewat situ sekarang. Mereka pasti langsung nangkap kita. Terus kita harus gimana dong sekarang? Kita cari tempat istirahat sambil mantau mereka. Begitu mereka lengah, kita baru ke sana. Ya. Di sana. Rehan, Afifah, kamu di mana? Kenapa kamu gak pulang-pulang? Ya Allah, lindungilah Raihan dan Afifah. Jangan sampai terjadi sesuatu sama mereka. Wak, emangnya AA sama Kak Afifah kemana? Wak tidak tahu kemana. Wak takut kalau sampai Abah macam-macamin mereka. Wak takut. Umi coba telepon AA biar kita tahu posisi mereka berdua di mana. Nomornya tuh nggak aktif. Dari tadi juga Umi coba nelpon. Afifah juga HP-nya sama, nggak aktif. Abah, mana Rehan sama Afifah? Kalian jangan pura-pura deh. Kalian kan tahu Afifah sama Rehan ada di mana, ya? Kenapa sekarang di depan Abah belaga nggak tahu? Pakai nanya segala macam. Jadi Asep tidak bisa menemukan Rehan sama Afifah. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Ya Allah, mungkin ini jalan Allah agar Rehan dan Afifah bisa bahagia. Tapi Afifah kan belum cerai dari Abah. Semoga Afifah dan Rehan tidak melakukan hal yang dilarang agama. Ayo cepat, sekarang telepon Rehan. Umi, telepon Rehan. Suruh dia pulang. Suruh dia bawa Afifah pulang. Bah, teleponnya tuh nggak aktif, Bah. Dari tadi juga Umi tuh udah nyoba nelpon. Dasar tukang bohong. Awas ya. Umi itu mesti disiksa dulu kayaknya sini. Aduh, Abah. Asep! Umi hubungi Rehan sama Afifah. Kalau enggak, Umi Abah sekep di kamar mandi. Masuk. Ya Allah. Bagus. Pakai melawan segala sih. Umi nggak bermaksud begitu. Umi benar-benar nggak tahu mereka di mana, Abah. Tahu. Pokoknya hubungin Rehan sama Afifah, suruh mereka pulang. Kalau enggak, akan Abah siksa terus. Abah Umi udah hubungi, HP-nya nggak aktif. Begitu juga Afifah. Terus Umi mesti gimana lagi, Bah? Abah nggak tahu gimana caranya. Abah jangan! Umi. Abah, Asma mohon jangan siksa Umi. Umi bener-bener nggak tahu Rehan sama Afifah ada di mana. Ya Abah, lagian Umi nggak mungkin bohong sama Abah. Nggak mungkin bohong. Bagaimana Umi kamu tuh tukang bohong? Ceramah kepada orang-orang, bilang harus jujur apa segala macam. Buktinya bohong. Ditanya di mana Rehan sama Afifah aja dia nggak tahu. Belaga nggak tahu. Abah jangan, Abah udah. Jangan siksa Umi terus. Kenapa sih? Kamu juga murid itu. Abah jangan. Abah jangan. Ampun, Bah.
Udah. Pusing ah. Si Umi udah disiksa aja tetap nggak ngaku. Berarti aku harus cari strategi lain. Umi istirahat aja. Ini bajunya biar Hana aja yang masukin ke mesin cuci. Umi tuh nggak bisa tidur. Kalau belum tahu kabarnya Rehan sama Afifah, Umi takut mereka tuh kenapa-napa. Iya, tapi kan Umi tetap harus istirahat. Nanti Umi sakit. Lagian ngapain sih Umi? Afifah ngajakin Rehan itu pergi kabur, kayak nggak tahu Abah aja. Mereka nggak mikirin apa kalau Umi tuh sedih, mikirin mereka. Terus Umi bakal disiksa sama Abah. Asma, kita nggak perlu menyalahkan mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendoakan mereka supaya baik-baik aja dan supaya mereka cepat pulang. Iya Umi, Hana pasti doain kok. Udah. Sekarang udah malam, Umi mau sholat, mau ngaji. Kalian tidur ya? Iya Umi. Istirahat ya. Sekarang Umi pasti mau menghubungi Rehan. Aku harus dengar pembicaraan mereka. Alah, kok malah ngaji? Bukannya coba hubungin mereka. Mereka masih di situ. Belum lengah sama sekali, jadi kita masih belum bisa lewat. Terus gimana dong Mas Rehan? Ini kan udah malam. Ya udah. Kamu istirahat dulu ya. Ya Allah, kenapa kita jadi bermalam di hutan sih Mas Rehan? Afifah, kamu yang sabar. Udah, kamu tidur dulu Ki. Nanti aku jagain kamu. Tinggalkan semua. Maafin aku Afifah. Kamu harus melewati semua ini. Aku janji, setelah semua ini berlalu, hanya akan ada kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Kasihan kamu Afifah. Aku tahu sebenarnya kamu capek. Kalian cepat cari dan temukan Rehan di dalam hutan itu. Abah yakin dia belum kemana-mana, dia masih di situ. Dia bareng-bareng istri Abah. Maaf bah, saya lupa ingat wajah Rehan. Minta fotonya lagi bah. Ya, nanti Abah kirim. Baik bah. Pokoknya kamu ingat ya. Kamu harus tangkap dia secepatnya. Sekarang juga, jangan sampai dia kabur-kabur. Terjadi repot kalau makin jauh. Baik bah, segera saya laksanakan bah. Jangan lupa juga kerahkan semua orang yang kamu punya. Abah pengen dia ditangkap sekarang juga, ngerti? Baik bah. Ya, ini Abah kirim ininya ya, fotonya ya. Rehan, kamu pikir gampang kabur dari Abah? Aduh celaka Marwah. Kumaha kalau si Asep sama anak buahnya berhasil gitu menangkap Rehan sama Afifah. Tata takut kalau Rehan teh dicelakain sama Asep. Asep teh bisa melakukan apa yang dia inginkan. Entahlah teh. Semalaman dan tadi juga saya terus saja coba telepon mereka. Tapi HP-nya tetap aja nggak aktif. Kita tidak bisa berdiam diri terus begini. Kita harus berbuat sesuatu. Kamu teh mau kalau sampai Rehan terjadi apa-apa? Memang
Memang dia bukan anakmu. Tapi Teh, jangan bilang begitu, Teh. Biar bagaimanapun, Rehan itu udah saya anggap anak sendiri. Kan saya yang mengasuh dan membesarkan dia. ya sudah atuh, kamu tuh jangan diam aja. Marwah, jangan diam aja. Teh, sekarang yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Kita pasrah aja sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungi mereka. Tidak. Pasti ada yang lain yang bisa kita lakukan. Ayo sekarang ikut sama Teteh. Mau kemana, Teh? Kita ke kafe. Teteh yakin kalau mereka tuh bersembunyi di sana. Mana mungkin. Tempat yang pertama yang akan Abah cari itu ya ke kafe. Dan pasti mereka nggak akan mungkin pulang ke kafe. Kalau mereka mau pergi, pasti mereka teh butuh surat-surat, butuh uang buat bekal. Iya, betul juga ya Teteh ya. Mereka pasti akan balik ke kafe. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Syukurlah, penjaganya masih pada tidur. Kita lewatin mereka, jangan sampai mereka kebangun ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa keluar juga dari sini. Afifah, kamu lihat mobil pickup itu? Kita langsung ke sana. Siapa tahu kita bisa numpang mereka ke kota. Bang, permisi. Iya? Ini abang mau kemana ya? Oh, mau ke kota, Mas? Saya sama teman saya mau ke kota juga. Kalau numpang boleh nggak? Oh, boleh, Bang. Tapi paling duduk di belakang. Mau? Nggak apa-apa. Oh ya. Ayo, Bang, turunin dulu, Bang. Numpang ya? Ayo. Ada apa nih? Ada apa? Kalian di sini mau jaga apa mau tidur? Kalian tuh harusnya nyari Afifah sama Raihan, bukan malah enak-enakan tidur di pos. Bang, dari semalam saya itu udah jaga di sini. Tapi nggak melihat ada orang keluar masuk dari sini, Pak. Alasan? Kalau kalian tidur kayak gini, mana mungkin kalian bisa melihat mereka lewat sini? Kalian tuh bagaimana sih? Bukannya jaga malah tidur. Ya udah kamu sisir hutan ini, cari mereka sampai ketemu. Baik, Pak. Iya, Pak. Gimana sih? Malam kan udah dikasih duit buat jaga. Malah tidur. Bagaimana bisa tahu orang lewat apa enggak? Ya kan? Alhamdulillah Afifah, kita udah berhasil lolos dari hutan itu. Abah pasti ngerain anak buahnya buat nyisir hutan. Kok kita masih di sana, kemungkinan besar kita akan ketangkap. Tapi masalahnya kita harus kemana sekarang? Kita kan nggak punya tujuan. Kita ke kafe dulu ya. Ke kafe? Mas, kamu ngapa ke kafe? Kamu nyerahin aku lagi ke Abah? Astagfirullah, jangan suzon sama aku dong. Nggak mungkin lah aku nyerain kamu ke Abah. Terus kita ngapain ke kafe? Afifah, aku tuh ke kafe cuma mau ngambil buku tabungan sama buku nikah kita. Nanti kemanapun kita mau pergi, kita bakal butuh dua hal itu. Ya kan? Ya udah, tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ketangkep lagi sama Abah. Kita berdoa aja. Semoga Abah nggak nyari kita ke kafe. Saya mau nanya, apa Rehan sama Afifah pulang ke sini? Mohon maaf Bu, dari kemarin memang Rehan nggak ada pulang ke sini. Jadi gimana Teh? Apa kita mau tunggu di sini sampai mereka datang? Tidak mungkin Marwah. Kalau kita tunggu di sini,
terus mereka tahu kita ada di sini, pasti mereka nggak jadi kesini. Terus kita harus gimana sekarang? Nanti kalau mereka pulang, tolong kabarin ke kita ya. Iya Bu, siap. Tapi kami mohon, jangan kasih tahu ke mereka kalau kami cari. Iya, baik Bu. Kami tidak ingin mencelakai mereka, hanya ingin tahu keselamatan mereka. Ya? Iya, baik Bu. Marwah, kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus cari mereka sampai ketemu. Ya? Umi, gimana Arhan sama Afifah ada di sini? Iya Umi, kumaha lamun kita teh cari ke tempat lain aja. Siapa tahu mereka teh masih ada di kota ini, wah Umi. Ya sudah, ayo kita cari sekarang. Ayo. Ya. Ayo Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Oh ya, A. Tadi Uwa sama Umi kesini. Nanyain A Rehan ada pulang apa enggak gitu. Kalian bilang apa? Saya bilang A berapa hari ini udah nggak ada pulang. Ya udah, nanti kalau ada yang nyari saya lagi, bilangnya nggak tahu ya. Iya, siap A. Ya. Ya udah kalau gitu kita berarti harus buru-buru. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita kesini, ya. Maaf bah, nggak ketemu bah. Kurang ada. Si Sultan aja udah cari nggak ketemu. Mereka kemana ya? Sudahlah, Bah. Sebaiknya Abah melapor saja kepada polisi. Karena polisi itu lebih cepat menemukannya, Bah. Kalau aku lapor polisi, nanti Rehan dan Afifah malah ngadu lagi. Bilang kalau aku sering melakukan KDRT. Enggak. Abang nggak mau laporan polisi. Pokoknya jangan libatin polisi dulu deh. Cari aja dulu. Pak, polisi tuh punya cara, Pak. Ketimbang kita? Iya tahu, tapi jangan libatin polisi. Bagaimanapun caranya jangan pakai polisi. Cari aja dulu. Polisi. Coba bah, minta nomor Rehan sama Afifah. Dia cek lokasi pakai GPS. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Begitu sih gampang kayaknya ya. Tadi nomornya. Kenapa nih nomor nggak bisa dicek lokasinya? Jangan-jangan mereka nggak di nomor. Aduh. Maaf bah, tadi saya duta nemu chip ini. Waduh. Ini kalau begini caranya, Afifah bisa hilang beneran ya. Awas kamu kalau ketemu. Permisi. Kita mau pesen kamar, 2 kamar. Aduh, maaf Mas, kamar yang kosong tinggal 1. Kebetulan lagi ada acara di kampung ini, jadi banyak wisatawan yang datang. Gitu ya. Gimana? Apa kalian ini suami istri? Kita baru menikah, Pak. Oh, pengantin baru. Mau bulan madu ya? Jangan khawatir. Kamar yang tersedia ini justru cocok untuk pasangan muda seperti kalian. Pas buat bulan madu. Mari ikut saya. Barangkali mau lihat-lihat dulu. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Ayo, mari. Nah, ini kamarnya. Alhamdulillah bagus sih Pak. Gimana Afifah, kamu suka? Jadi gimana? Kami ambil buat 1 malam dulu. Baik, kalau begitu semoga kalian betah menginap di penginapan ini. Saya permisi dulu ya. Iya. Selamat istirahat. Makasih, Pak. Makasih Pak. Nikmati ya. Ya Pak.
sementara kita tinggal di sini dulu. Besok kita cari penginapan lain yang kosong. Supaya kita nggak perlu tidur satu kamar kayak gini. Nanti aku biar tidur di sofa aja ya. Bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Kamu kenapa? Kamu nggak senang tinggal di sini? Kegilaan hidup denganmu jiwa ini Ini air mata bahagia, Mas Rehan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Dan aku gak ketakutan lagi. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Afifah, aku akan bahagiain kamu. Berdua kita akan rajut mimpi-mimpi kita. Tinggalkan semua. Kamu jangan sedih ya. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi. Masa sih dari tadi sampai sekarang nyari-nyari nggak ketemu-temu? Yang bener. Emang kemana? Kemana si Rehan sama si Afifah? Bisa nggak ketemu? Emang bisa hilang begitu aja kayak ditelan bumi? Nggak mau tahu, nggak mau tahu. Pokoknya cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Cari dong. Umi mau kemana? Mau ke pengajian, Mbak. Kasih tausiah. Kayak biasa. Pengajian. Nggak usah. Kenapa sih, Bah? Umi kan udah biasa ke pengajian-pengajian untuk ngasih tausiah. Alah, Umi tausiah. Udah nggak usah, Umi. Umi tahu nggak apa yang Umi omongin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Umi kok tenang-tenang aja, sekarang. Umi tahu kan sekarang kayak nggak ada terjadi di rumah ini, kayak tidak terjadi apa-apa. Katanya sayang sama Rehan. Kok Umi bisa kayak begitu? Rehan sama Afifah nggak pulang-pulang, nggak ada, tetap tenang-tenang aja. Kenapa? Umi pasti udah tahu kan keberadaan mereka kan? Umi juga sedih kehilangan Rehan, Bah. Tapi Umi tuh nggak mau larut dalam kesedihan. Satu-satunya cara untuk mengalihkan kesedihan Umi itu ya untuk memberikan tausiah. Bohong. Umi kan bisa tenang begitu karena udah tahu. Abah juga tahu. Apa jangan? Kamu ikut lagi. Mau ngelawan, Kamu belain. Pulang sama Abah. Ya Allah. Ya Allah, kasihan Umi. Aku nggak mau Umi disiksa sama Abah. Kalau kayak gini caranya, aku harus bilang ke Uwa Elis. Rehan, kamu tadi mana, Nak? Kenapa tidak ada kabar sama ibu? Wah, tolongin Umi dipukuli sama Abah. Dipukuli sama Abah? Aduh, si Asep saya naon deui. Kenapa si Asep? Gak tahu, Wak. Mungkin karena sampai detik ini Abah belum menemukan A.A. Rehan sama Afifah, makanya amarahnya dilampiasin ke Umi. Si Asep ada masalah, we. Ya. Wah, Asep. Asep ini apa-apaan sih? Dengar ya, Asep. Kita di sini semua tidak ada yang tahu Rehan tuh di mana sekarang. Alah, bohong. Teteh sekongkol ya, Kalau Teteh tahu, udah Teteh susulin si Rehan. Alah, omong kosong Umi, Teteh, kalian buat sekongkol, ya kan? Sekongkol. Buat apa kami bohong, Abah? Nggak ada gunanya. Kami juga mencemaskan Rehan dan Afifah. Kami juga ingin tahu tentang keadaan mereka. Tapi bener, Bah, kita tuh nggak pernah tahu ada kabar apapun dari mereka. Alah, bohong. Umi pikir Abah anak kecil. Anak kecil begitu, ya gampang dibohongin, ya? Iya, Abah jangan pukulin Umi. Kamu ikut lagi, mau ngelawan,
Teh, udah deh ya. Jangan pakai sandiwara begitu deh. Kayak nangis-nangis segala. Coba kasih tahu, di mana Rehan sekarang sama Afifah? Kasih tahu dong. Nih Teh, Asep janji Asep nggak akan siksa Rehan kalau dia pulang, nggak akan. Asep nggak penting. Asal yang penting Afifah dibawa pulang. Teteh kan udah bilang berapa kali. Teteh nggak tahu, Teteh tidak tahu, Sep. Asep pulang, Asep ditega pisan ke Teteh. Asep nggak peduli. Teh, cepet kasih tahu. Di mana Rehan sama Afifah sekarang? Kalau nggak semua foto-foto dicari sama Abah nanti dihancurin. Jangan, Sep, jangan. Teteh kangen sama Rehan. Cuman foto ini yang bisa ngilangin rindunya. Ini semua teh gara-gara istri Asep. Istri Asep yang terkutuk eta, si Afifah. Dia yang bikin Rehan kabur. Hati kalau ngomong. Barangan. Dia yang bawa kabur istri Abah. Asep! Asep tega pisan. Bu, ini Bu, silakan. Makasih. Ya, Pesanan saya belum datang. sebentar ya Mbak. Maaf, sedang lagi diproses ya. Sebentar aja. Ya, saya ambilin sebentar. Sendirian aja Pak, pegawainya kemana? Kemarin ini ada karyawan saya. 2 minggu sebelumnya berhenti karena mau melahirkan. Saya coba cari karyawan lagi, sampai sekarang saya belum dapat. Mas Ren, apa aku ngelamar kerja di sini aja ya? Lagian juga kita kan butuh pemasukan. Ya kalau kamu mau sih boleh-boleh aja. Pak, saya boleh ngelamar kerja di sini aja nggak Pak? Benar, kamu ingin kerja di sini. Kebetulan kalau begitu. Masih betul lagi nggak Pak? Saya juga mau Pak, boleh? Iya, kalau begitu kalian sekalian kerja di sini aja, oke? Ya oke banget Pak. Makasih banget sebelumnya kesempatan kerjanya. Iya, itu ada langganan. Tolong kamu layani ya. Saya mau istirahat sebentar ya. Iya Pak. Ya, mari. Iya. Badrun. Iya Pak, iya. Ini sebarin ya, di tempat orang ramai. Ya. Sebarin, pasang di tembok, tiang listrik. Makin banyak disebar, ketemunya makin cepat. Kenapa diam? Udah cepet-cepet pergi deh. Pokoknya sebar di tiang-tiang, di tembok. Jangan lupa ya, tempel ya. Udah ayo pergi. Udah ayo, nunggu apa lagi sih ya? Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa sih harus pakai selebaran segala? Bagaimana kalau orang-orang yang lihat Rehan terus nangkep dia pakai cara kasar? Darin, mati juga nggak apa-apa. Yang penting istri Abah cepat ketemu. Astagfirullahaladzim, Abah. Ya Allah, lindungilah dimanapun Rehan dan Afifah saat ini berada. Masya Allah, ibu ini mirip banget sama Umi. Mbak, saya mau pesan ya. Ya, mau pesan apa Ibu? Mas, kenapa kok ngeliatin saya kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Maaf Ibu, bukan saya mau kurang ajar, tapi Ibu mirip sama Umi saya. Saya jadi kepikiran Umi. Gitu. Mas orang baru ya di sini ya? Kok Ibu baru lihat? Iya. Ya, semoga kalian betah ya tinggal di kampung ini. Amin. Amin. Ibu, mau pesan apa jadinya? Ya, saya pesan nasi 1, ayam bakar, dan lalapannya itu aja, Mbak. Ya udah sebentar ya Bu, 10 menit. Duduk dulu aja ya Bu. Mas Rehan, ingat sama Umi ya? Iya.
Aku kepikiran sama Umi. Aku nggak tahu apa Umi baik-baik aja di rumah. Apa Abah nyiksa Umi atau enggak. Aku khawatir banget Afifah. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda nabiku, tanpamu tiada Mas Rehan, Afifah. aku beliin kamu nomor baru. Kamu harus telepon Umi supaya Umi nggak khawatir mikirin kamu. Tadi aku beli nomor ini pas pulang dari warung. Kamu harus pakai nomor baru supaya Abah nggak tahu kalau kamu telepon Umi. Makasih Afifah. Ya Allah, ya Rabbi, Kau Maha Tahu ya Allah. Hamba sangat merindukan anak hamba ya Allah. Di mana dia sekarang ya Allah? Pertemukanlah hamba dengannya. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ya Rabbi. Amin ya Allah. Nggak ada namanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Rehan, ini kamu? Ya Allah, ini benar kamu Rehan? Iya Umi, ini Rehan. Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Umi baik-baik aja. Bagaimana keadaan kamu dan Afifah? Alhamdulillah, di sini Rehan sama Afifah juga baik-baik aja Umi. Kami mencoba mulai hidup yang baru Umi. Alhamdulillah, syukurlah. Umi senang sekali dengernya. Rehan, kalian hati-hati ya. Soalnya Abah tuh kirim selebaran untuk mencari kalian. Selebaran Umi? Iya, selebaran. Dan itu Abah tuh mau kasih hadiah yang besar untuk mereka yang bisa nemuin kalian. Iya Umi, makasih Rehan udah dikasih tahu. Rehan akan hati-hati. Umi juga, Rehan minta tolong ya. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa kalau Rehan nelfon Umi. Iya, Umi akan merahasiakan ini. Dan Umi juga tahu Abah akan menyengsarakan hidup Umi kalau tahu kamu telepon. Makasih Umi. Assalamualaikum. Oh, jadi selama ini Rehan selalu menghubungi Umi. Aduh. Dan dia merahasiakan semuanya ini. Kurang ajar Umi. Oh, tunggu. Daripada aku labrak Umi sekarang, mendingan aku bikin hidup Umi lebih sengsara. Teh, kenapa sih Tete nangis terus? Enggak satu lagi cerita bahaya. Tete tahu nggak? Walaupun Tete nangis kayak begini, ya kan terus nangis. Si Marwah mah enak-enakan, teleponan sama si Rehan. Padahal kan dia kan bukan ibu kandungnya si Rehan. Dia kan tahu Teteh ibu kandungnya si Rehan. Kenapa dia telepon-teleponan terus sama si Rehan? Ya kan? Karena dia tuh tidak mau berbagi kasih sayang dengan Teteh. Tuh gitu. Asapnya bener. Asapnya tidak bohong sama Teteh kan? Dia jelas tidak bohong lah. Teteh buat apa? Asap bohong sama Teteh. Walaupun
Marwah itu istri Asep, tapi Asep nggak tega kalau si Marwah memperlakukan Teteh seperti ini. Keterlaluan Marwah. Jadi dia yang menyembunyikan keberadaan Rehan dari aku. Keterlaluan si Marwah. Dia betul-betul tidak mau menganggap Teteh sebagai ibu kandungnya Rehan. Tapi Asep kan tidak bohong sama Teteh. Teteh, ya terserah Teteh lah percaya apa tidak. Tapi apa untungnya Asep bohong sama Teteh? Apa untungnya Asep menghasut sama Teteh? Ya kan? Sekarang terserah Teteh. Teteh bisa buktiin aja sendiri. Apa si Marwah bener nggak begitu? Bener keterlaluan si Marwah. Teteh tidak bisa didiamkan. Teteh harus tegur dia. Kalau didiamkan, tidak bisa ngelunjak. Gue gak perlu ngotorin tangan buat si Umi. Biar Teli sendiri yang membalas perbuatan si Umi.